Salam saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 13 dan judulnya adalah pemberitahuan tentang penghakiman. Saya bacakan firman Tuhannya bagi kita semua. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat 13 ini, ayat yang 13 ini sebenarnya ayat yang paling disukai oleh orang-orang percaya, saudara. Apabila orang percaya itu dipanggil Tuhan, baik keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dan siapa saja, selalu disarankan untuk di kuburannya ada tertulis ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 ini. Saya bacakan sekali lagi ya. "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Satu ayat yang indah untuk kita orang-orang yang percaya, saudara. Dikatakan bahwa kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan seluruh kehendak-Nya yang dinyatakan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, baik perjanjian lama maupun yang perjanjian baru, ini menyatakan kita orang-orang yang percaya kepada ketika kita dipanggil Tuhan, atau bahasa umumnya adalah kita meninggal secara jasmani, saudara, dikatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi kita orang-orang percaya, saudara, dari kita mulai percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Bahkan matinya kita pun dikatakan kita berbahagia. Betapa indahnya, saudara, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya, saudara, ketika kita mempelajari kitab Wahyu ini, saudara harus mengerti bahwa kitab Wahyu ini menjadi peringatan bagi kita orang-orang percaya untuk kita selalu berjaga-jaga. Sekalipun pemberitaan Wahyu 14 di dalam kitab Wahyu ini banyak hal-hal yang mengerikan atas tindakan Allah terhadap orang-orang durhaka atau orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Tetapi pada prinsipnya, ketika kita mengasihi Dia, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menjanjikan satu keindahan kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya.
Nah, saudara-saudara, saya akan menguraikan Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13 ini tentang pemberitahuan tentang penghakiman. Adegan saudara, adegan sekarang ini pasal ayat 6 sampai ayat 13 atau perikop yang baru ini, nah dikatakan dia bergeser dari perikop yang sebelumnya, yaitu Wahyu pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jadi dalam ayat-ayat ini, saudara, Yohanes melihat ada 3 malaikat membuat deklarasi-deklarasi, ya, atau pernyataan, pengumuman, ya. Yang pertama, malaikat yang pertama memberitakan sebuah Injil kekal kepada semua orang, mengatakan bahwa semua orang harus takut kepada Allah dan memberikan Dia kemuliaan karena penghakiman sudah dekat. Ya, itu ada di Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Malaikat yang kedua memberitakan kejatuhan Babel karena pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa, ya, di dalam Wahyu pasal 14 ayat 8. Nah, sebuah tema ini saudara diangkat dari Wahyu pasal 17, saudara, ayat 1 sampai pasal 19 sampai dengan ayat 5, saudara. Yang ketiga adalah malaikat yang ketiga mengancam orang-orang yang menerima tanda binatang dengan murka Allah dan siksaan kekal. Ya, Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Berdasarkan deklarasi-deklarasi ini atau pernyataan-pernyataan ini, orang-orang kudus dipanggil untuk bertekun dan memelihara perintah Allah. Jadi kalau saudara dan saya yang percaya kepada Kristus yang disebut orang-orang kudus ini, saudara dikatakan kita ini adalah orang yang akan jauh dari rancangan-rancangan penghukuman Allah terhadap manusia yang tidak mau percaya, atau hari-hari terakhir ini, saudara, ya. Dikatakan kita yang bertekun dan memelihara perintah-perintahnya. Tuhan janjikan, saudara, ya, berdasarkan deklarasi yang ada, bahwa kita ini dikatakan akan mendapat berkat besar dan istirahat pun secara jasmani, kalaupun secara fisik kita meninggal, kita istirahat indah, ya, bagi saudara dan saya setelah kita mengalami kematian. Jadi kematian bagi kita orang percaya adalah sebuah kebahagiaan, karena kita percaya kita akan memasuki dunia yang baru, di mana dunia perjanjian yang dijanjikan Allah, ya, tempat peristirahat yang indah, peristirahatan yang Tuhan tetapkan bagi saudara dan saya, yaitu dalam kekekalan. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-6 ini, saya mulai di dalam ayat yang ke-6, saudara, dalam penguraian Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13 ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara, salah satu tanda yang penting mendahului akhir zaman, sebelum akhir zaman, adalah bahwa Injil Kerajaan Allah itu akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, gampang sekali, karena di dalam Matius 24 ayat 14 ini sudah dinyatakan bahwa tanda akhir zaman itu salah satunya adalah Injil telah diberitakan ke segala bangsa. Saudara, khusus kita di bangsa kita saja atau di wilayah saudara, apakah semua sudah mengenal Injil? Selama orang banyak yang belum mengenal Injil, saudara jangan ngomong tentang akhir zaman. Karena Tuhan sendiri yang berbicara melalui firman-Nya Matius 24 ayat 14 ini. Ya, salah satu tanda yang penting mendahului akhir zaman adalah Injil akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian. Artinya mereka setidak-tidaknya walaupun mereka tidak percaya, mereka mendengar perkataan kesaksian atau berita kabar baik itu, saudara, kepada semua bangsa. Memang percepatan untuk orang-orang atau manusia bisa mendengar kebenaran firman Allah ini sudah ditopang oleh teknologi, saudara. Barangkali kita tidak bisa memberitakan secara langsung ke tempat-tempat yang sulit untuk kita bisa kunjungi. Tetapi oleh karena kecanggihan teknologi, pemberitaan kita bisa didengar oleh orang-orang
yang sama sekali tidak bisa kita kunjungi oleh karena keterbatasan kondisi, keadaan, situasi, negara yang masih tertutup tentang kebenaran, atau wilayah yang memang tidak mungkin mudah untuk dikunjungi, dan sebagainya. Tetapi kecanggihan teknologi bisa mempercepat, mengakselerasi kecepatan pemberitaan kabar baik ini. Karena Tuhan itu Allah Maha Kuasa. Dengan kapasitas kemampuan intelektual manusia saja sekarang ini, seharusnya sebagian besar bumi ini sudah bisa mendapatkan mendapatkan berita-berita dari kecanggihan teknologi, saudara. Sehingga kecepatan ini bisa mempercepat, saudara, pemberitaan kabar baik. Dan ini artinya tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sangat dekat, saudara. Karena semakin canggih teknologi, semakin dipermudah semua manusia di pelosok bumi ini menikmati kecanggihan teknologi. Salah satunya adalah HP yang saudara punya, ya, atau komputer yang saudara punya, atau teknologi lain yang memudahkan saudara mendapatkan informasi-informasi, baik secara tertulis maupun secara visual seperti ini, saudara, tentang pemberitaan kabar baik. Maka saya percaya tidak terlalu lama lagi seharusnya kedatangan Tuhan itu, ya, atau tanda mendahului akhir zaman ini akan terjadi, ya. Apalagi kalau Allah sendiri yang bergerak secara langsung, saudara. Percepatan itu tak ada yang bisa menahannya, karena Dia Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mempercepat itu, saudara, karena Dia Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Tahu kalau memang sudah waktunya. Sekalipun manusia bermalas-malas memberitakan kabar baik, tetapi Tuhan terlalu dahsyat dan ajaib atas kebenaran firman yang dinyatakannya kepada kita semua untuk memberitakan kabar baik. Nah, saudara, di sini penggenapan nubuat itu berlaku. Jadi malaikat datang dengan membawa pesan Injil bagi semua suku, bangsa, bahasa, dan manusia, saudara. Adegan seterusnya dikatakan beralih, saudara, dari surga ke langit. Dikatakan Yohanes menggunakan istilah di tengah-tengah langit, ya, itu overhead gitu, ya, atau bahasa Yunaninya mesoranema gitu, ya, untuk menunjukkan langit di atas bumi, ya. Kalau kita menyebutnya the heaven in Inggrisnya gitu, ya. Pertama dari 3 malaikat itu memasuki adegan dengan sebuah pesan. Sebuah Injil kekal diberitakan kepada orang-orang yang tinggal di bumi, ya. Epitos katemenos epiteskes, ya, saudara. Secara signifikan, kali ini Yohanes tidak menggunakan frasa para penghuni bumi, ya, hau kateokontes epitesges, ya, saudara. Itu ayat-ayatnya bisa di Wahyu pasal 3 ayat 10, pasal 6 ayat 10, pasal 8 ayat 13, dan seterusnya. Jadi secara signifikan, kali ini Yohanes tidak menggunakan frasa ini, saudara. Jadi sebuah istilah teknis untuk orang-orang tidak percaya, saudara. Jadi ini secara teknis, ini istilah ini untuk orang-orang yang tidak percaya. Di sini dia berbicara tentang sebuah Injil bagi semua umat. Sebuah Injil bagi orang-orang dari setiap kelompok umat, suku, bahasa, dan bangsa. Injil menunjukkan bahwa pesan keselamatan dimaksudkan di sini. Tapi pada saat yang sama, orang-orang yang tidak merangkul Injil itu akan dihakimi. Ya, ini memang demikian ayat Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat yang 13, saudara. Kalimat sebuah Injil yang kekal hanya ditemukan di ayat ini, saudara. Penting bahwa Injil di sini adalah bagi mereka yang hidup, ya, yang tinggal di bumi, dan dikatakan sering digunakan dalam wahyu untuk orang-orang yang tidak percaya. Beberapa melihat ini sebagai penggenapan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, ya, saudara. Dikatakan isi Injil ini sama seperti yang diberitakan Yohanes Pembaptis, saudara, ya. Saudara bisa melihatnya di dalam Lukas 3 ayat 3 sampai 14. Nah, atau pernyataan Yesus kepada si jahat dalam Matius 4 ayat 10. Jadi pesan penghakiman adalah elemen penting dalam Injil ini, saudara. Jadi ayat 6 sampai 7 adalah signifikan. Karena mereka menunjukkan kepada kita bahwa semua penghakiman yang dikirim pada manusia yang terhilang adalah untuk tujuan penebusan. Jadi sampai hari-hari terakhir pun,
Saudara, Tuhan tetap penghakimannya, menghukum manusia itu tetap untuk ayo kembali gitu loh, saudara. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu begitu kasihnya dia terhadap ciptaannya ini, saudara. Sehingga dia sekalipun sudah membuatkan satu ketetapan yang tidak percaya akan binasa sampai masa batas kemurkaannya, dia pun di dalam murkanya pun tetap ada kasih, ada anugerah, saudara. Untuk apa? Penebusan. Jadi Allah itu luar biasa kasihnya kepada kita, saudara. Itu sebabnya kalau saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui pengajaran ini saya kembali, saudara, percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena memang Dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia telah datang ke dalam dunia, dia berkarya di dalam dunia selama 3,5 tahun, dan dikatakan dia mati, dia ditangkap, dia dianiaya, dia disalibkan, dia mati dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, dan dikatakan setelah itu dia naik ke sorga, saudara. Nah, di dalam ayat 12, orang percaya yang sejati dijadikan sebagai orang-orang yang memelihara. Jadi ini penting, saudara, memelihara perintah-perintah Allah dan tetap beriman dalam Yesus. Saudara, di dalam ayat 7 Wahyu pasal 14 ini dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Di dalam ayat 7 ini, saudara, dikatakan malaikat memanggil semua orang tanpa kecuali untuk takut kepada Allah dan memberi Dia kemuliaan, memberikan Allah pujian dan kemuliaan sebagai pencipta langit dan bumi. Adalah persyaratan kebutuhan umat manusia, saudara. Memang ada beberapa penafsir, saudara, berpendapat bahwa pemberian kemuliaan di sini merujuk pada penghormatan, saudara, yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertobat, ya, ketika pada hari terakhir mereka dipaksa untuk menyembah Tuhan. Ya, dasar ayatnya Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Mereka mempertanyakan apakah respon terhadap Injil terlihat di sini, karena tidak ada apapun yang dikatakan tentang Yesus Kristus, saudara. Namun tampaknya lebih baik, saudara, untuk melihat sebuah referensi pada keselamatan di sini, saudara. Yohanes tidak harus menyatakan atau mengatakan segala sesuatu dalam setiap teks, dan sisa Wahyu membuat jelas bahwa seseorang tidak dapat takut kepada Allah atau memberikan Dia kemuliaan kecuali jika dia menyembah anak domba dan menghormati Dia. Saudara, kita juga melihat beberapa kali dalam kitab Wahyu ini bahwa memberikan Allah kemuliaan adalah sebuah aktivitas orang-orang kudus. Jadi yang bisa mempermuliakan Tuhan, itulah orang yang mau merendahkan hatinya, mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui segala dosa-dosanya, dan dia mengikuti Tuhan. Orang-orang ini pasti, saudara, akan selalu memuliakan Tuhan. Di dalam kehidupan yang nyata yang masih hidup hari-hari ini pun, saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan selalu hidupnya penuh dengan sukacita, bersyukur terhadap apapun kehidupannya, saudara. Karena kasihnya dia kepada Yesus. Karena dia tahu Allahnya akan terus menjaga dan melindunginya, saudara. Semua manusia dipanggil untuk takut kepada Allah dan memberikan Dia kemuliaan, saudara. Karena waktu penghakiman telah dekat. Dan orang-orang yang tidak menghormati dan menyembah Dia akan dihukum. Pasti, saudara. Pasti. Ayat 8 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, saudara, malaikat lain muncul menyatakan bahwa Babel besar telah jatuh. Kejatuhan Babel telah dinubuatkan oleh Yesaya. Ya, saudara, Yesaya 21 ayat 9. Dan Yeremia, saudara, di dalam Yeremia 51 ayat 8. Dan digenapi pada tahun 539 sebelum Masehi. Jadi Yohanes menerapkan deskripsi ini tentang Babel, saudara, kepada Roma sekarang. Dari Babel kepada Roma tentang prinsip-prinsip kesombongan gitu ya, saudara. Dan saudara, menunjukkan bahwa Babel berfungsi sebagai pendahulu,
dan tipe dari kota-kota tidak beriman, ya saudara, yang akan datang. Yohanes akan memperluas, saudara, kata-kata malaikat ini, tapi di sini dia menyatakan kejatuhan Babel. Babel dihakimi karena membuat bangsa-bangsa meminum anggur percabulannya. Percabulan ini bersifat rohani dan bukan literal, saudara ya. Meskipun pasti juga mencakup gagasan tentang dosa seksual, saudara. Namun fokusnya adalah pada percabulan dan pelacuran rohani. Ya saudara, Babel akan menghadapi penghakiman karena mendorong penyembahan terhadap Allah yang palsu, ya saudara ya. Ini memang begitu di hari-hari terakhir, saudara ya. Menyebarkan pesan ke seluruh dunia bahwa adalah baik dan benar untuk memberontak terhadap satu-satunya Allah yang benar. Inilah tugas perbuatan dari Babel yang baru ini ya, yang saudara, yang dikonteskan, dipindahkan kepada Roma sebagai Babel akhir zaman, saudara. Nah, dalam ayat 9 dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, nah ini Tuhan mau mengingatkan ini, saudara. Akan terjadi penghukuman ketika kita tanpa sadar melakukan hal yang tidak seharusnya. Sudah dijelaskan di perikop-perikop sebelumnya. Malaikat ketiga, saudara, di dalam ayat 9 ini dikatakan tiba dengan membuat sebuah deklarasi. Ya, ini didengar oleh seluruh dunia, saudara. Dengan kapasitas kemampuan komunikasi yang akan datang ya dalam waktu yang sama, didengarkan oleh semua makhluk atau sebuah manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam setiap kejadian malaikat-malaikat memberitakan bahwa seseorang harus menyembah satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah-Allah palsu. Di sini malaikat itu berbicara kepada orang-orang yang memberikan penyembahan mereka kepada binatang itu, ya. Dalam konteks ini pengenalan akan tentang kekaisaran Roma, di mana kaisar tanpa disadari terus merasakan dia ingin disembah sebagai dewa. Dan dikatakan patungnya serta menerima tanda binatang itu di dahi dan tangan mereka. Nah saudara, jadi kita tahu dari pasal 13 ayat 16-17 bahwa mereka menerima tanda binatang itu karena alasan-alasan ekonomi untuk berkembang dalam masyarakat kontemporer, saudara. Tapi penerimaan tanda itu bukan hanya sebuah keputusan ekonomi, saudara. Ini mencerminkan kesetiaan tertinggi mereka, menunjukkan bahwa Roma dan semua kekayaan dan kekuasaan yang berkilauan lebih penting bagi mereka daripada Allah. Karena saudara, di hari-hari terakhir ya, ada beberapa teolog-teolog ya, yang mengajarkan tentang akhir zaman bahwa tanda 66 itu, saudara, ada bagian dari kecanggihan antikristus, saudara, untuk menjerat manusia masuk di dalam kelompok yang membuat manusia itu dengan tanda-tanda yang diberikan, tanda-tanda 666 ini kepada manusia, saudara, entah dengan apa, saudara. Kalau sekarang ini sering diberitakan seperti chip yang ditanam dan di dalam tubuh untuk supaya seluruh aktivitas kita, ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan, usaha, perbankan kita, semua, saudara, ada di dalam chip itu dan ditaruh entah di tangan, entah di kepala, di mana saja yang bisa membuat kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan informasi, kita tinggal memberikan tangan kita mendekati sensor yang ada sehingga kita bisa mengetahui, saudara, kondisi kita, kesehatan kita, keuangan kita, dan data-data pribadi kita. Dan ini bagian dari tanda 66 menurut para teolog-teolog yang mengembangkan prinsip akhir zaman ini, saudara ya. Dan dikatakan melalui ayat ini, Wahyu 14 ayat 6-13 ini, siapa yang menerima tanda itu, saudara? Tanda 66 itu Tuhan hukum loh, saudara. Saudara, ini ayat sudah mengingatkan kepada kita, saudara. Tetapi semuanya itu kita harus mengertinya dengan tenang, saudara. Kita mempelajari ini dengan tenang, tidak perlu kita emosi, kita merasa yang ini tidak benar, kita merasa yang ini benar, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan. Bukankah firman sendiri yang menyatakan kita menerimanya itu dengan hikmat, saudara ya? Sehingga kita tidak perlu menjadi hakim-hakim terhadap sesama anak-anak Tuhan, saudara ya, menyalahkan tentang cara pola menafsirkannya ya, saudara-saudara. Nah, di dalam ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah
yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini saudara hukumannya ayat 10 nih. Dikatakan orang-orang saudara yang mendapatkan tanda 66 ini dalam tubuhnya saudara dihukum saudara. Ayat 9 dan 10 ini. Bahkan dikatakan ia akan minum dari anggur murka Allah saudara. Peringatan ini sangat kuat saudara. Orang-orang yang menyembah binatang itu atau menerima tanda itu akan meminum cawan anggur murka Allah. Ya saudara, ini ayat ini menjelaskannya demikian. Sebuah ungkapan yang digunakan dalam perjanjian lama tentang penghukuman Allah atas orang-orang yang memberontak terhadap dia saudara. Ya, ada pembandingnya di dalam perjanjian lama tentang bagaimana Allah murka terhadap orang-orang ya, yang memberontak atau yang tidak mau mengikuti kehendaknya atau yang melawan kepada Tuhan, saudara. Manusianya memiliki dua pilihan rohani, saudara. Tuhan atau kejahatan. Ya, saudara, ini yang Tuhan tetapkan. Istilah Yunaninya adalah murka atau mengacu pada oposisi yang menetap. Ya, saudara. Acuannya terhadap orang percaya harus menghadapi murka Babel. Tetapi orang-orang yang tidak percaya akan menghadapi murka Allah. Murka Babel di ayat 8, murka Allah di ayat yang 10 ini, saudara. Jadi kombinasi istilah yang aneh ini secara harfiah, saudara, dicampur tapi tidak tercampur, saudara. Berarti bahwa anggur murka Allah telah dicampur dengan elemen lain untuk membuatnya sangat memabukkan. Tapi tidak dicampur sejauh yang dipermudah, saudara. Nah, istilah cawan sering digunakan dalam perjanjian lama untuk penghakiman Allah, saudara. Yesus meminum cawan murka Allah bagi semua umat manusia. Karena itu sebab Yesus datang ke dalam dunia, mengambil semua cawan murka Allah itu, Yesus yang meminumnya, saudara. Dan saudara, harusnya kita yang mengalami, tetapi Yesus yang menanggung semua itu. Makanya kita tidak mengalami murka Allah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena murkanya dia sudah terima. Makanya dia menderita di kayu salib, mati dan dikuburkan. Waktu dia bangkit, maka kemenangan bagi saudara dan saya. Sebab firman mengatakan kalau dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kabar baik yang saya juga beritakan, saudara. 1 Korintus menjelaskan itu, saudara. Sungguh orang-orang yang memberontak itu akan mengalami murka Allah dalam sebuah bentuk yang murni. Mereka tidak akan terhindar atau mendapatkan belas kasihan Allah. Allah mencurahkan murkanya ke atas mereka dan mereka mengalami siksaan dan penderitaan dari api dan belerang. Ya, itu saudara bisa bandingkan Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 10, Wahyu 21 ayat 8, dan seterusnya. Penderitaan itu membawa kesedihan dan penderitaan sebagaimana orang-orang menderita di hadapan malaikat-malaikat kudus dan anak domba, saudara. Saudara-saudara, kalimat di dalam ayat 10 ini, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang, ini merupakan acuan kepada penghakiman Allah atas Sodom dan Gomora. Itu contoh yang real yang ada di Alkitab tentang bagaimana api dan belerang itu. Wah, saudara, musnah, saudara, kalau dihajar oleh api dan belerang, saudara. Atau penghakiman secara umum, ya saudara. Siksaan adalah nasib akhir dari dua binatang ini, ya, dari si jahat dan manusia yang tidak bertobat. Nah, saudara-saudara, api adalah metafora perjanjian lama untuk kekuasaan Allah. Itu api itu, saudara. Musa waktu naik bertemu dengan Tuhan untuk menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, Allah menyatakan diri seperti api yang membakar, saudara. Nah, itu digunakan sebagai sarana penyucian. Jadi api itu sebagai sarana penyucian dan penghakiman. Asosiasi penghakiman ini diperluas untuk menggambarkan tempat penghakiman Yesus. Ya, nah, dikatakan Yesus menggunakan tempat pembuangan sampah di selatan Yerusalem, saudara. Ya, namanya Lembah Hinnom, saudara. Nah, itu disebut dalam bahasa Yunani Gehenna, saudara, sebagai simbol dari hukuman kekal. Wahyu 20 ayat 10. Ya. Di dalam ayat 11 dijelaskan demikian, saya bacakan. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa dalam kekekalan. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yaitu Antikristus.
Yohanes terus menguraikan penghukuman atas mereka, saudara. Asap siksaan mereka tidak pernah berakhir. Beberapa orang menganggap asap ini berarti mereka dimusnahkan, berhenti eksis. Tapi ini tidak tepat, saudara. Ya, ini bertentangan, saudara, tentang penyiksaan dalam ayat 10. Dan harus berikutnya, saudara, dalam ayat 11, di mana Yohanes mengatakan mereka tidak mempunyai istirahat, siang dan malam disiksa terus-menerus. Jadi tidak ada henti-hentinya, saudara. Ya, dengan kata lain, pengalaman siksaan mereka itu, saudara, terus berlanjut, terus-menerus, sebuah potret tentang penghakiman final. Ya, ini cocok, saudara, dengan Matius 25 ayat 46. Silakan saudara baca ya di Alkitabnya. Di mana orang-orang benar menikmati hidup yang kekal, tetapi orang-orang yang jahat menghadapi siksaan yang kekal. Ya, Matius 25 ayat 41. Para pembaca, saudara dan saya, ya, diperingatkan bahwa penderitaan yang mengerikan akan terjadi selamanya jika mereka menyembah binatang itu dan patungnya atau menerima tandanya. Nah, saudara, menurut Alkitab, manusia harus meresponi pemberian Allah dengan iman. Sementara saudara dan saya hidup, jika mereka menolak untuk merespon, maka konsekuensinya berakhir dan ada dalam kekekalan. Saudara ya, kekekalan surga atau kekekalan neraka, saudara. Hukuman permanen atas orang-orang jahat dibandingkan dengan penderitaan sementara orang-orang kudus. Hal ini didukung dalam kalimat mereka tidak akan beristirahat siang dan malam. Artinya terus-menerus dihukum, saudara, dalam kekekalan. Sedangkan dalam ayat 13, orang-orang kudus beristirahat. Sebentar, ayat 13 saya jelaskan. Nah, ini saudara bukan subjek yang mudah untuk dibicarakan. Kasih Allah dalam hatinya untuk penebusan yang kontras dengan putusannya tentang hukuman kekal. Sebagian besar penghakiman Allah adalah untuk penebusan. Seperti tulah di Mesir dan kutuk perjanjian dari Ulangan 27 sampai 29, saudara. Ya, penolakan Tuhan adalah permanen, saudara. Ini bukanlah pendisiplinan, melainkan hukuman. Sangat sulit untuk dimengerti secara emosional memang. Namun menekankan kebutuhan untuk penginjilan, ya, saudara ya. Yang saya pikirkan, saudara, ini yang saudara harus mengerti, seburuk-buruknya neraka bagi manusia, itu lebih buruk bagi Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Untuk apa? Persekutuan dengannya. Semua ciptaan adalah tempat bagi Allah untuk bertemu dan mengenal manusia. Allah senang, Allah menciptakan manusia untuk dia bercengkerama dengan manusia. Allah mengasihi semua, saudara. Keturunan Adam dan Hawa, putra dan putrinya. Dia mengasihi mereka. Dia bersedia untuk mengutus anaknya sendiri untuk mati di tempat saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ia telah memilih bahwa orang berdosa harus merespon kepadanya. Harus saudara percaya, saudara nggak bisa. Ya, kalau saudara tidak merendahkan dirimu, menyerahkan hidupmu ke dalam tangan kasih-Nya, dan saudara mengakui dosa-dosamu dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bisa. Saudara harus buat pengakuan yang jelas bahwa saudara adalah orang yang selama ini terhilang. Ngaku pada Tuhan, nyatakan segala dosa-dosamu, dan saudara akan diampuni. Kepercayaan, iman, pertobatan, ketaatan, dan setelah itu saudara hidup baru, saudara melayani, ibadah, ketekunan, saudara. Nah, Tuhan tidak mengirim orang ke neraka, tetapi orang-orang yang tidak percaya mengirim dirinya sendiri ke neraka. Ya, saudara, itu saudara boleh baca Yohanes 3 17 sampai pasal 21. Ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi peringatan yang sangat kuat dalam ayat 9 sampai 11 itu, saudara, tidak dituliskan untuk orang-orang yang tidak percaya. Karena Yohanes tidak menulis kitab ini untuk mereka. Ini ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang kudus, dan dimaksudkan untuk membangkitkan mereka untuk bertekun sampai akhir. Jika mereka memberi kesetiaan mereka kepada binatang itu, mereka akan menderita selama-lamanya. Jadi jelas ya. Oleh sebab itu peringatan dalam ayat 9 dan 11 ini dan pesan dari dua malaikat pertama, saudara, ini memanggil para pendengar Yohanes untuk bertahan dan bertekun.
Jadi ketekunan dijelaskan lebih lanjut dalam hal menaati perintah Allah dan terus-menerus menaruh iman kepada Yesus. Ayat 13 terakhir, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sebuah suara surgawi yang berbicara kepada Yohanes. Dikatakan Yohanes harus mencatat pesan yang diperkatakan itu. Dikatakan orang-orang percaya dipanggil untuk bertahan di dalam dunia yang sangat menentang mereka. Tapi dunia ini seperti sekarang bukanlah rumah orang-orang percaya. Dengan demikian orang-orang mati di dalam Tuhan adalah orang yang diberkati. Jadi kematian bagi orang percaya adalah sebuah kebahagiaan karena dia harus selesai hidup di dalam dunia yang fana ini dan bertemu dalam kekekalan dengan Yesus Kristus Tuhan yang dipercayai oleh kita semua orang percaya. Mereka meninggalkan perjuangan dunia ini di belakang, saudara, menukarkannya dengan upah final mereka di sorga. Roh menegaskan kembali berkat kematian. Mereka kemudian akan mengalami kelegaan dari tekanan-tekanan yang menimpa atas mereka dalam hidup. Orang-orang percaya akan beristirahat karena perbuatan-perbuatan mereka mengikuti mereka. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan mereka membuktikan bahwa mereka adalah milik Allah. Dan dengan demikian istirahat yang diberikan kepada mereka itu dijaminkan. Pada saudara dan saya yang percaya, saudara ya, saya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ini merujuk kepada para martir. Ya, seperti yang dilakukan 144.000 orang itu ya saudara. Tapi waktu pasti kematian ini tidak jelas saudara. Nggak ditetapkan, yang tahu Tuhan saja kematian semua manusia. Bahkan akhir zaman ini pun, kedatangan Yesus kedua kali pun yang tahu hanya Bapa di surga. Beberapa teolog mengaitkannya dengan masa Yohanes dan beberapa juga teolog menghubungkannya dengan akhir zaman. Ya, meskipun elemen waktu tidak menentu, penting untuk mengetahui bahwa kematian orang-orang kudus Allah adalah berharga di matanya. Mazmur 116 ayat 15 saudara ya. Meskipun kelompok ini terdiri dari para martir Kristen saudara, yang terbaik menafsirkan ini adalah sebagai saksi dalam arti orang percaya yang lebih umum saudara. Tidak semua orang percaya dibunuh saudara pada abad pertama. Ada juga saudara banyak yang lolos saudara. Jadi tidak semua akan dibunuh dalam kesengsaraan di akhir zaman. Tapi semua orang percaya harus tetap setia kepada Kristus. Ya saudara, metafora ini adalah saudara inklusif, bukan eksklusif saudara. Terus dikatakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini adalah paradoks saudara dalam kekristenan, bahwa sebagai orang percaya kita dikarunia oleh roh keselamatan bagi pelayanan yang efektif dan bagi tubuh Kristus. Allah memanggil, memperlengkapi dan menghasilkan buah kekekalan melalui orang-orang percaya yang tidak sempurna ini. Yang ini adalah karunia dari Tuhan, dari Roh-Nya yang memampukan. Tetapi orang-orang kudus menerima hadiah bagi kesetiaan mereka, ketersediaan dan ketekunan mereka. Orang percaya tidak diselamatkan oleh pekerjaannya atau usaha pribadinya atau kemampuannya, tetapi mereka diselamatkan oleh karena karya Allah, karya Tuhan. Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya adalah melayani serupa dengan Kristus. Berselancar dalam kebenaran. Amin.